Nah, sekarang kita akan bahas bloknya ya. Saya akan coba bahas bloknya sesingkat mungkin ya, semudah mungkin ya, tidak terlalu apa ya, saya usahakan tidak terlalu rumit, oke, menjelaskan bloknya teman-teman. Nah, ketika kita bermain-main dengan blok, oke, nah itu tuh ada beberapa hal ya yang teman-teman harus pelajari. Nah, yang pertama itu ada blok, ada event, ada state, ya. Lalu ada yang namanya block provider, ada yang namanya block builder, dan ada yang namanya block listener, ya. Nah, setidaknya teman-teman harus tahu nih, minimal ya, tentang satu 2 3 4 5 6 7 tentang ketujuh hal ini, oke. Dan tahu tuh tujuan dia tuh buat apa teman-teman, tugasnya tuh ngapain, harus tahu tuh. Nah, blok ini ya tugasnya itu adalah untuk mengelola state teman-teman. Tugasnya untuk apa? Untuk mengelola state, kelola state. Nah, sedangkan kalau nanti teman-teman punya state, nah itu teman-teman akan diletakkan di dalam kelas state teman-teman. Contoh state-nya itu apa? Misalnya counter. Nah, itu teman-teman taruh di dalam kelas state. Nah, kalau teman-teman lihat ada yang state-nya itu nggak ditaruh di dalam kelas, ada juga yang ditaruh di dalam kelas teman-teman. Oke. Nah, yang saya share di sini adalah yang menyimpan state-nya di dalam kelas. Oke, kenapa? Karena kalau kita simpan di dalam kelas itu dia punya banyak kelebihan. Contohnya kalau misalnya teman-teman dalam satu halaman itu ingin menghandle lebih dari satu state ya. Contohnya di sini nanti ada state loading ya, misalnya kayak gini. Lalu ada state loading ya, lalu ada state apa gitu misalnya lainnya. Atau ada counter sama loading. Nah, kalau kita bikin dalam bentuk kelas itu kita akan lebih mudah ya untuk mengorganize-nya gitu. Dan di sini pun sebaiknya teman-teman pakai yang namanya freeze ya. Lebih detailnya terkait dengan freeze silakan baca di dokumentasinya. Intinya kita pakai freeze supaya apa? Supaya kodenya itu jauh lebih sedikit ya. Implementasi kode di sini jauh lebih sedikit. Nah, si get it itu dia akan mengenerate metode-metode yang kita perlukan seperti copy with ya from JSON. Di sini kebetulan nggak pakai ya. Nah, itu sudah di-generate oleh freeze-nya. Jadi kita nggak perlu tuh mikirin gimana tuh bikinnya ya. Makanya itu kenapa banyak yang pakai freeze ya, gitu. Ini mungkin kalau tanpa freeze kodenya akan lebih panjang ya, mungkin 15 atau 20 baris teman-teman. Nah, tapi dengan freeze kodenya jauh lebih pendek ya, segini doang. Gitu ya. Itu state ya teman-teman. Kalau block ya tugasnya untuk mengelola state ya. Kalau state itu untuk menyimpan state-nya, mendefinisikan state-nya, state ya. Kalau block yaitu untuk mengelola state-nya teman. Bang, boleh nggak state-nya diupdate dari view? Ya boleh aja teman-teman. Tapi itu kayak apa ya? Kayak semacam bukan pada tempatnya, oke? Bukan pada tempat. Jadi sebaiknya teman-teman kalau mau mengupdate state itu dari bloknya, ya gitu. Nah, di blok ini teman-teman bisa pakai blok atau bisa pakai qubit nih untuk mengelola state-nya. Ya, jadi baik blok atau qubit itu sama ya. Tugasnya itu untuk mengelola state, ya. Tugasnya sama nih untuk mengelola state. Bedanya apa? Oke, bedanya kalau dengan blok ya teman-teman harus membuat event. Tapi kalau pakai qubit teman-teman nggak harus buat event. Bedanya di sana sih. Nggak harus membuat event. Tapi kalau pakai blok teman-teman harus membuat event. Ya, seperti itu. Oke. Nah, itu salah satu perbedaan antara blok sama qubit. Ya, makanya kadang-kadang orang itu lebih senang qubit ya. Kenapa? Karena dia nggak pakai event. Ya, jadi sehingga kodenya itu nggak terlalu banyak ya, dan nggak terlalu rumit. Oke, gitu. Lalu ada lagi yang namanya ini kita sebut apa ya? Disebut widget boleh, disebut view boleh teman-teman ya, disebut screen juga boleh, disebut halaman juga boleh. Ya silakan mau pakai yang mana aja. Oke. Nah, widget ini tugasnya ngapain? Ya, tugasnya untuk menampilkan UI ya. Yang pertama teman-teman, menampilkan UI. Yang kedua, untuk menampilkan state ya. Untuk menampilkan state. Nah, itu bisa kita tampilkan di UI-nya teman-teman. Ya. Yang ketiga, tugasnya adalah memanggil
memanggil blok, memanggil blok atau qubit. Kalau memanggil bloknya itu melalui event teman-teman. Memanggil apa ya namanya? Mengeksekusi, oke, mengeksekusi kode yang ada di blok ya dengan ya memanggil event. Oke. Itu kalau kita pakainya blok di sini. Nah, jadi tugasnya si widget, tugasnya si view, tugasnya si halaman ya, dia itu yang manggil event teman-teman. Contohnya apa? Contohnya dia manggil increment event. Apa yang terjadi ketika increment event dipanggil? Nah, state-nya, counter-nya yang tadinya 0, itu akan berubah jadi 1 teman-teman. Ya, kalau kita panggil event. Nah, jadi event-nya itu bisa dipanggil melalui widget, view, atau screen. Ya, kayak gitu. Tapi kalau kita pakai qubit, beda lagi teman-teman. Kalau pakai qubit, dia itu akan memanggil method ya, yang ada dalam qubit. Misalnya apa? Misalnya qubit titik increment kayak gitu ya. Nah, itu adalah tugasnya si widget teman-teman. Menampilkan state ya, lalu kalau pakai blok memanggil event ya yang ada di mana? Memanggil event, oke. Kalau kita pakai blok, kalau pakai qubit kita akan memanggil method yang ada di dalam qubit. Gitu ya. Nah, lalu ada lagi namanya event. Oke, nah event ini apa? Event ini apa ya? Semacam trigger teman-teman ya, trigger untuk menjalankan logic yang di-listen yang ada di blok teman-teman ya. Itu adalah namanya event. Misalnya apa? Misalnya increment event, decrement event. Ketika event ini dipanggil ya dari widget ya, ya dia otomatis akan mengeksekusi logic ya yang di-listen oleh blok teman-teman. Nah, si bloknya ini ngapain nih? Misalnya ketika increment event dipanggil, bloknya itu akan mengubah state misalnya. Ya, contohnya kayak gini. Nah, ini eventnya yang di-listen oleh blok. Nah, eventnya sendiri itu didefinisikan di file yang berbeda. Nah, event ini bisa banyak teman-teman. Bisa chart increment, chart decrement, ya dan sebagainya. Atau loading gitu ya. Nah, itu disebut dengan event. Ya, saya lihat lagi mana tadi. Tiba-tiba hilang. Oke, itu ya event ya teman-teman. Nah, lalu ada lagi namanya block provider teman-teman. Oke, saya mau misalnya gini. Saya mau halaman login. Nah, saya mau halaman login ya bisa menggunakan login block. Nah, gimana caranya itu supaya saya bisa menggunakan login block ya di dalam halaman login. Nah, caranya adalah bisa dengan membungkus ya. Nah, bisa ya. Bisa. Caranya adalah membungkus widget di login view dengan block provider, teman-teman. Supaya apa? Supaya saya bisa menggunakan block ya di halaman login block. Oke. Di halaman login view, sorry. Ya. Nah, jadi block provider itu apa? Tujuannya ya untuk menyediakan blok teman-teman, untuk membuat blok ya tersedia di widget-widget di bawahnya. Nah, itu tujuan blok provider gitu. Bang, kok saya pakai blok nggak bisa nih gitu ya. Nah, kalau nggak bisa dipakai bloknya, kemungkinan teman-teman belum membungkus widgetnya dengan blok provider, teman-teman. Jadi bloknya itu kayak semacam belum tersedia ya, kayak gitu. Nah, implementasi block provider itu kalau teman-teman lihat ya, itu ada dua macam ya. Ada yang diimplementasikan di main.dart ya. Nah, ada yang bikin block providernya di main.dart ya. Nanti sih dia pakainya biasanya multi block provider teman-teman. Ada yang bikin kayak gini ya. Blok A, blok B, blok C. Nah, ada yang bikin kayak gini ya. Jadi nanti artinya ya nanti semua blok ini akan tersedia ya
di halaman manapun. Oke, kalau teman-teman definisikan di main.dart. Nah, ada juga yang implementasi block providernya seperti ini ya, di dalam tiap modul ya. Misalnya di dalam tiap modul atau fitur, teman-teman. Oke. Misalnya apa? Misalnya nanti saya punya login view. Oke. Dia punya metode build. Di dalam build-nya dia ada scaffold misalnya. Sebelum ini ya, sebelum masuk ke scaffold itu saya bungkus dulu nih scaffoldnya dengan block provider. Nah, ada juga yang modelnya kayak gini. Ya, Bang, bagusan yang mana? Nah, saya nggak bisa jawab ya, bagusan yang mana tuh. Karena itu terkait dengan arsitektur juga, teman-teman. Silakan ya, teman-teman mau pakai yang jenis yang mana? Mana sih? Oh, hilang. Silakan mau pakai yang mana, mau model kayak gini, menggunakan multi block provider, atau mau didefinisikan di halamannya, ya. Itu juga bisa teman-teman gunakan ya. Kalau saya sendiri pakainya yang ini, gitu. Oke. Nah, itu gunanya block provider ya, untuk menyediakan blok ke widget-widget yang ada di bawahnya. Lalu ada lagi block builder, teman-teman. Oke. Ini tujuannya ngapain sih dikasih block builder? Tujuannya supaya ketika ada perubahan state, widget yang dibungkus ya, block builder akan di-rebuild, teman-teman. Atau akan nge-refresh lah. Bingung gitu ya istilahnya. Akan di-rebuild atau akan nge-refresh, teman-teman. Ya. Atau akan di-update ulang gitu. Akan di-update, teman-teman. Atau di-update ya. Gitu. Nah, ini yang jadi permasalahan kalau misalnya gini, teman-teman punya state counter ya, itu udah ditampilkan gitu. Lalu punya tombol. Kok ini kok nilai nilai counternya udah bertambah nih ketika di print ya. Nilainya itu bertambah gitu, tapi kok nggak terjadi apa-apa. Oke. Nah, kemungkinan ya itu karena teman-teman belum bungkus ya widgetnya dengan block builder. Nah, itu penyebabnya, teman-teman. Ya. Jadi harus hati-hati juga ya kalau pakai block, jangan lupa bungkus sama block builder. Gitu. Ya. Nah, tujuannya apa nih? Membuat widget terrebuild ya. Apa ya bahasa gampangnya ya? Buat widget bisa di-rebuild ya ketika ada perubahan state. Reload data. Nah, reload data aja juga ya. Nah, reload data juga boleh ya. Silakan gunakan istilah yang ini ya, dipahami ya. Nah, ya reload data ya boleh. Oke, gitu ya teman-teman ya. Itu fungsinya block builder. Jadi kalau teman-teman nanti ngelihat ketika ngoding blok ya, kok ini kok state saya nggak berubah. Nah, kemungkinan teman-teman belum membungkus dengan block builder. Gitu teman-teman. Oke, gitu ya. Lalu ada lagi block listener. Nah, ini juga salah satu hal yang unik juga ya di blog, teman-teman. Nah, block listener itu ya intinya itu untuk melisten ya state, perubahan state ya. Melisten perubahan state, teman-teman. Ya, jadi ketika ada perubahan state itu sebenarnya akan dieksekusi tuh si block listener. Nah, kebanyakan ya itu dipakainya untuk apa? Kebanyakan isi dalam block listener itu digunakan untuk navigasi, teman-teman. Ya, jadi misalnya ketika state A ya navigasi ke halaman B. Nah, itu teman-teman definisikannya di block listener. Ya, sehingga nanti navigasinya nggak ada di dalam bloknya, teman-teman. Tapi teman-teman bikin di block listener. Tujuannya apa sih? Kenapa nggak dibikin di blok, teman-teman? Nah, tujuannya supaya nanti kelas bloknya ini itu tidak membawa konteks, teman-teman. Nih, dia tidak membawa konteks ya. Makanya navigasi itu teman-teman bikinnya di block listener. Ya, supaya apa? Supaya bloknya nggak membawa konteks ya. Gitu. Tujuannya itu. Oke, tujuannya itu. Dan yang kedua tentunya tujuannya supaya nanti teman-teman kalau pengen membuat unit test untuk bloknya itu nggak bawa-bawa Flutter, teman-teman. Ya, sehingga nanti teman-teman bisa mengeksekusi bloknya ya tanpa menjalankan aplikasi Flutter ya, bisa melalui konsol, teman-teman. Nah, itu ya kurang lebih dua tujuannya itu, teman-teman. Supaya tidak membawa konteks di blok ya
Yang kedua supaya tidak bawa semacam material .dat lah teman-teman di dalam blognya. Nah, makanya itu di-handle di blog listener ya, gitu. Apa aja yang di-handle nih? Navigasi ya, dialog, bottom street, snack bar. Nah, itu teman-teman bikinnya di blog listener ya, gitu. Nah, lalu setelah teman-teman tahu ini semua ya, jangan lupa nih teman-teman harus tahu juga nih cara mengubah state blog yang ada di halaman lain ya. Nah, itu tadi sudah saya bahas ya, nanti di-upload dalam video terpisah teman-teman, yaitu menggunakan get it plus inject table ya. Intinya apa sih? Intinya teman-teman misalnya lagi ada di halaman dashboard. Oke. Di dashboard itu teman-teman punya stat namanya notification count gitu ya. Nah, teman-teman pengen update nih di siapa? Di statnya yang ada di dashboard melalui halaman chart misalnya. Nah, caranya gimana? Nah, caranya bisa menggunakan get it teman-teman ya. Jadi nanti intinya teman-teman di halaman chart ya itu bisa ambil instance-nya teman-teman. Caranya kayak gini. Get it di dashboard blog. Nah, seperti ini. Sehingga saya bisa ambil stat-nya juga nih. Saya bisa ambil stat notification count meskipun saya lagi ada di halaman chart teman-teman. Nah, saya bisa ambil stat-nya. Saya juga bisa panggil metodenya tuh. Nggak method tuh. Kalau pakai blog berarti pakai event ya. Nah, saya juga bisa panggil eventnya tuh. Kayak gini misalnya. Nah, bisa teman-teman. Kalau pakai Qubit saya bisa panggil metodenya. Ini kalau pakai Qubit ya. Nah, saya bisa panggil kayak gini teman-teman. Misalnya increment. Nah, gitu ya. Nah, jadi teman-teman bisa pakai yang namanya get it sama injectable. Tapi lagi-lagi sebenarnya ada banyak cara ya untuk melakukan hal ini, oke. Tapi yang lebih banyak dipakai yaitu menggunakan get it sama injectable gitu. Makanya yang saya share ya pakai get it aja sama injectable. Meskipun teman-teman bisa bikin sendiri sebenarnya ya. Gitu. Itu pun ada di YouTube saya. Kalau teman-teman mau bikin sendiri ya semacam service locator itu ada. Oke. Nah, yang penting itu sih terkait dengan blog. Oke. Nah, ini contoh kodenya ya. Nah, di sini ada dashboard ya, ada eventnya, ada statnya. Nah, ini statnya bisa lebih dari satu ya, bisa bisa dalam bentuk variabel seperti ini, bisa juga dalam bentuk list, bisa juga dalam bentuk boolean atau dalam bentuk objek teman-teman ya, bisa juga ya. Tuh, nah ini statnya. Di sini saya statnya sudah pakai freeze teman-teman ya. Nah, jadi sudah cukup canggih teman-teman. Oke, sudah cukup canggih dari generatornya. Lalu ada lagi event. Nah, kenapa tuh? Aduh, kehapus lagi. Saya delete dulu. Wait, delete dulu. Kita generate ulang aja. Klik to JSON. Oke. Nah, ya. Ada eventnya juga. Ya. Nanti kalau teman-teman mau menambahkan event, bisa di sini ya. Misalnya dashboard, increment event. Itu teman-teman tambahkan di sini. Oke. Ada lagi bloknya. Nah, blok ini dia akan melisten event teman-teman. Ya, artinya apa? Artinya apa nih kode ini? Artinya ketika event ini dipanggil nih, si dashboard increment event ya. Nah, dipanggilnya di mana aja teman-teman. Di view atau di misalnya di blok lain gitu ya. Nah, dia akan mengeksekusi kode yang ini ya. Gitu. Ini balik lagi ke tugasnya blok tadi ya. Tugasnya apa? Tugasnya untuk mengelola state ya. Tugasnya untuk mengelola state. Makanya itu di sini ketika state-nya ditambahkan, ini kita emit teman-teman. Emit itu sama seperti set state ya. Mirip dengan set state, mirip dengan update kalau teman-teman pakai getX ya, mirip notify listener. Nah, kalau di blog kita pakainya emit. Gitu. Nah, kalau teman-teman punya lebih dari satu event ya, nah itu teman-teman jangan lupa definisikan di bawahnya di sini nih. Ya. Eventnya apa? Nah, eventnya adalah dashboard
Decrement event. Yang terjadi apa? Nah, teman-teman definisikan di sini. Jangan lupa ya. Gitu. Oke. Nah, eventnya ini cara manggilnya gimana? Nah, cara manggilnya itu ada di view, teman-teman. Kurang lebih cara manggilnya kayak gini. Block titik add ya. Lalu teman-teman sebutkan event. Misalnya adalah dashboard increment event. Ya berarti saya akan memanggil event yang ini. Kalau saya pengen ambil yang decrement, ya saya tinggal tulis aja nih. Decrement event. Gitu. Nanti kalau dipanggil ya nanti dia akan mengeksekusi kode yang ada di blok. Mas nanya Mas, Ya, silakan. kalau untuk logiknya misal kayak ada login gitu, cek dulu username-nya sama passwordnya itu adanya di apa? Um, Login mau apa nih? Validasi. Validasi. Oke, validasi sebenarnya di blok juga bisa atau di sini juga bisa sih. Home key-nya bisa didefinisikan di sini. Sini ya. Enggak maksudnya dari database Mas, Dari database. backend. Kan dia apa ngelisten nih Mm-mm. value dari text fieldnya. Nah terus logiknya di mana? Di bloknya atau di eventnya? Logic tetap ada eventnya yang jelas ya. Heeh. Ada eventnya misalnya login event. Oke. Heeh. Ini saya gambaran ya. Ini dashboard login event. Nah, ini kita bikin eventnya dulu. Oke. Lalu eventnya di listen di blok di sini kayak gini ya. Nanti kan pasti manggil service ya enggak? Ya, Nah, di sini ketika manggil service misalnya, nah ini misalnya aja ya. Misalnya ya. kayak gini. Service. Nah, ini kita bikin jadi asynchronous ya. Oke, nah gini. Hmm. Ini kan dibaca tuh responnya. Ya enggak? Ya, ya, Nah, misalnya responnya sukses. Nah, misalnya kayak gini aja ya. ya, Status. Misalnya statusnya 200. Kalau sukses misalnya gitu ya. ya. Nah, kalau sukses nanti update tuh state-nya. Ya, Langsung emit di situ. iya, langsung emit di sini. Untuk navigasinya tadi di listenernya. Navigasinya di listener. Berarti di sini. Nah, intinya di sini nanti masnya handle kalau Di loginnya itu listener. berhasil. Hmm. Di semacam gimana ya? If login berhasil lah intinya di sini. Hmm. Kalau loginnya berhasil, nah di sini bikin navigasi. Itu login berhasil itu state. Login berhasil, ya, itu state sih. State yang ada di blok tadi. State titik. State-nya, state-nya ini macam-macam ya. Bisa pakai enum, bisa pakai kelas, atau mau sekedar variabel juga bisa ya. Contohnya gini, defaultnya false ya. Ya, Nah, nanti di handle tuh di sini nih. If state, if state login. kalau loginnya Ba- berhasil, nanti kan Baru navigasi. navigasi. Iya, Oh, oke, oke. kurang lebih seperti itu sih. Ada gambaran? Ada. Ada ya? Oke, gitu. Nanti bedanya kalau pakai Qubit sih, yang nggak manggil event ya. Bedanya itu doang sih. Ini jadinya method nanti ya. Method login. Gitu. Oke, kita lanjut lagi. Tadi sampai mana ya? Sampai view ya? View, nah sampai sini. Oke. Nah, di sini nah ini saya pakai style yang ini teman-teman. Saya pakai style yang mendefinisikan block providernya di tiap modul ya teman-teman. Nah, saya pakai style yang kedua ya. Oke, jadi di login view nanti ada block providernya. Di dashboard ada block providernya juga. Jadi masing-masing punya block providernya tersendiri teman-teman. Oke. Nah, jadi kita sudah mendefinisikan block providernya. Di sini ada create, oke. Ada bloknya ya. Nah, di sini bloknya saya ngambil dari get it ya. Oke, saya ngambil dari get it. Kita definisikan di sini. Oke. Lalu ada child-nya. Nah, di sini ada block listener-nya, teman-teman. Ya. Ada block listener-nya. Ini terkait yang tadi ya, navigasi, dialog sama bottom sheet. Oke. Lalu di dalam lebih dalam lagi itu ada block builder, teman-teman. Ya. Nah, inilah yang membuat dia itu widgetnya disabled ya, ketika ada perubahan state. Ya, karena kita bungkus dengan block builder. Ya. Nah, di sini kenapa saya pisah ke bawah ya kodenya? Karena kalau nggak saya pisah, kodenya jadi panjang, teman-teman. Masalah itu doang sih.
Jadi tab indentation itu terlalu apa ya? Terlalu ke dalam ya, teman-teman. Nah, kalau nggak saya pindah jadi kayak gini ya. Ini lumayan dalam sih. Lumayan dalam sih. Makanya saya biasanya saya pindah aja ke bawah. Saya bikinin metodenya namanya build view. Nah, gitu. Jadi kodenya jadi jauh lebih ini ya, jauh lebih menjorok ke kiri teman-teman ya. Tidak terlalu ke kanan. Gitu ya. Nah, cara mengambil statnya gampang. Teman-teman tinggal akses dulu bloknya. Cara ngambil bloknya gini ya. Oke, diambil dulu bloknya. Oke, setelah teman-teman ambil, kalau teman-teman punya stat apa tuh? Punya stat counter ya, ya tinggal ketik aja tuh. Blok titik stat counter. Nah, bisa seperti ini, ya, blok titik stat counter. Nah, di sini kenapa saya bisa bikin jadi stat counter lah, teman-teman. Ini juga untuk mempermudah teman-teman ya. Supaya nanti kodenya nggak terlalu panjang. Oke, karena nih agak ini ya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman nggak bikin kayak gini, ini ada juga yang bikinnya kayak gini. Mungkin supaya ada gambaran ya. Kenapa saya bikin gini. Ada juga yang bikinnya kayak gini. Ini kenapa? Read, oh readnya Dulu. read of T ya. Harus saya casting dulu ya. Kayaknya salah sih. Gimana sih? Ini kayaknya nggak gini banget sih. Nah, intinya ada juga yang bikinnya tuh agak panjang sih, teman-teman. Ya. Nah, makanya di sini saya mendingan bikin variabelnya aja gitu. Supaya apa? Supaya kalau saya pengen ambil bloknya, saya tinggal ketik blok titik add misalnya kayak gini. Ya. Kalau saya butuh statnya, saya tinggal panggil stat titik counter. Tujuannya sih itu ya. Untuk mempersingkat kodenya, ya. Tentunya kodenya kalau semakin pendek kan akan semakin mudah dibaca ya, teman. Nah, tujuannya itu ya. Gitu. Nah, ini cara ngambil bloknya ya. Seperti ini, konteks titik read. Oke. Nah, ini block buildernya akan berlaku untuk perubahan state ya yang ada di dashboard block ya. Makanya di sini saya definisikan dashboard block dan dashboard state ya. Itu. Nah, build view-nya seperti ini, build view-nya kita tampilkan state-nya ya. Lalu kita panggil event-nya. Nah, ini kalau pakai block seperti ini. Kalau pakai Qubit panggil method aja, teman-teman. Gak jauh beda kok dengan MVC yang sering kita bahas ya, teman-teman. Tinggal panggil metodenya aja. Kalau teman-teman pakai Qubit ya, jauh lebih mudah sih daripada pakai block. Tapi kalau pakai block teman-teman ya harus panggil eventnya. Caranya kayak gini. Dipanggil eventnya, hasilnya apa nih? Kita lihat ada masalah apa. Oke, saya cek dulu ya. Saya cek dulu kodenya. Dulu, hot restart dulu. Ya tadi ada masalah ya. Di hot restart aja sih sudah beres ya, teman. Nah, ini contohnya ya. Ini saya menampilkan counter, ada dua nih counternya. Nah, ya, tuh. Ketika diklik ya nilainya bertambah, teman-teman. Gitu. Saya ada di halaman lain misalnya. Ada di halaman ini kenapa sih merah? Tapi masalahnya di mana nih? Oh, ini bug ya di linternya ya. Nah, misalnya saya ada di chart, teman-teman ya. Saya ada di chart. Saya bikin tombol dulu ya. Kita navigasi chart view. Nah, seperti ini. Saya ada di chart nih. Nah, saya bisa sih mengupdate counter di sini tentunya. Nah, gimana kalau misalnya saya pengen mengupdate counter yang ada di dashboard ya. Nah, ini nanti masuk ke sini teman-teman ke poin yang penting terakhir ya, teman-teman ya. Yaitu teman-teman harus bisa tuh ya mengubah state block yang ada di halaman lain. Nah, ini penting juga ya. Caranya gimana? Caranya menggunakan get it ya. Gitu. Misalnya saya bikin tombol. Nah, ini implementasinya bisa dipakai di mana aja ya. Bisa di view-nya atau bisa di dalam bloknya juga bisa ya, teman-teman. Oke. Jadi saya contohkan yang di view aja. Jadi kita ambil tuh bloknya, dashboard block.
get it. Nah, kita ambil bloknya. Ya. Udah, kita tinggal panggil eventnya teman-teman. Kalau pakai Qubit tinggal gini ya, tinggal increment ya. Mudah-mudahan teman-teman nggak terlalu bingung ya terkait dengan Qubitnya karena lebih mudah sih, jauh lebih mudah ya. Tapi kalau pakai blok teman-teman jadinya kayak gini. Add dashboard increment event. Nah, jadinya seperti ini. Kita coba ya. Counternya 25 di dashboard. Saya masuk ke chart, saya klik yang ini, dia berubah jadi 32. Ya, caranya seperti itu, teman-teman. Ini juga berlaku untuk navigasi nih. Ini navigasi juga jadi pertanyaan yang lumayan sering ditanya ini di WA ya, di WA saya, teman-teman. Contohnya kayak gini nih. Di dashboard, ya aduh ini nggak cocok nih bikin dashboard. Saya bikin my navigation aja. Saya nggak mau bikin teman-teman bingung. Saya akan bikin my navigation. Salah. Navigation view. Ya, kita hot restart aja ya. Itu terkait dengan get it sih. Hot restart aja. Udah solve. Oke. Nah, di sini kita bikin button navigation bar ya. Ini kita perlu mengimplementasikan kode ini. Nah, ini versi MVC ya, jadi harus kita sesuaikan ya. Menggunakan blok ya. Nah, ini saya copy dulu aja. Nggak usah di copy. Kita bikin state dulu. Namanya adalah selected index. Defaultnya saya bikin dari 0 aja. Kita bikin state-nya selected index. Lalu kita bikin sebuah event ya untuk mengupdate indeksnya teman-teman. Oke, kayak gini. Update apa ya? Update my navigation, update index event. Oke, update index event. Nah, kalau mau mengupdate index itu kan kita nanti ada argumen ya, argumen yang akan kita teruskan. Namanya new index ya. Nah, ketika teman-teman membutuhkan event ya yang ada argumennya, teman-teman bisa mendefinisikan seperti ini. Oke. Sama seperti ini sih membuat argumen untuk kelas teman-teman. Nah, teman-teman bisa mendefinisikan seperti ini. Sehingga apa? Sehingga nanti kalau saya panggil eventnya, saya harus mendefinisikan juga new index. Ya, itu maksudnya. Kalau di bloknya kita handle. Nah, ketika event yang dipanggil, apa yang terjadi nih? Kita akan ubah nilai selected indexnya. Sama dengan apa? Sama dengan, nah, cara ngambil argumennya tuh gimana tuh? Ketik event new index. Event new index. Kenapa dia ada new indexnya? Karena kita definisikan di sini itu. Ya, makanya dia punya new index. Itu ya teman-teman ya, cara ngambil nilai. Tuh, dari sisi blok sama eventnya. Dari sisi view-nya, nah ini kita update ya. Ini pakai stat, titik selected index, stat selected index, stat selected index. Lagi, nah ini blok ya. Lalu kita panggil eventnya teman-teman. Oke, add, namanya apa tadi? My navigation, update index event. Nah, di sini kan butuh argumen new index ya. Tinggal diisi aja teman-teman. Ya, jadinya kayak gini. Nah, jadinya seperti itu. Kita save ya. Kita hot restart dulu mungkin. Kita hot restart dulu. Oke. Nah, ini udah jalan tuh. Ya, sudah jalan. Ya. Nah, problemnya gini teman-teman. Problemnya gini. Saya tampilkan dulu dashboard view ya, di children pertama ya. Nah, problemnya seperti ini. Saya masuk ke chart ya. Nah, saya mau nih ketika saya masuk ke chart ya, saya pengen pindahkan navigasinya dari dashboard ke order. Misalnya seperti itu. Ya enggak? Saya pengen pindahin ini ke order, teman. Nah, gimana caranya tuh? Nah, caranya bisa pakai dependency injection. Bisa pakai service locator ya. Bisa pakai get it, teman-teman. Ya. Di sini, di chart ya. Ketika saya klik tombol yang bawahnya, saya ganti ya ikonnya jadi move. Ini, ketika saya klik yang icon yang ini ya, saya akan pindahkan navigasinya dari sini ke sini. Ya.
Jadi lagi-lagi kita akan mengupdate state yang ada di halaman lain. Nah, di sini state-nya itu bukan di dashboard ya, tapi adanya di mana? Adanya di main navigation block, teman. Main navigation block. Adanya di sini, di main navigation block. Nah, kita panggil eventnya apa? Eventnya adalah main navigation, ya, increment event. Tuh. Oh, salah ya. Main navigation update index event. Kita panggil eventnya, kita definisikan new indexnya. Nah, kita pengen pindahnya ke indeks berapa nih? Indeks 1 ya. Kita ganti aja jadi 1. Save. Nah, ya. Kalau saya masuk ke chart, ini kan masih di dashboard ya. Belum ke order, teman-teman. Nah, kalau saya masuk chart, saya klik ini, tuh, dia pindah ke order ya. Nah, jadi caranya seperti itu, teman-teman. Makanya itu kenapa poin yang terakhir ini sangat penting ya. Karena yang memang akan kita gunakan, teman-teman. Nah, itu gunanya si get it sama eject table ya. Untuk kasus-kasus seperti itu ya. Dan itu lumayan ini ya, lumayan lumayan sering digunakan sih, teman-teman. Oke. Kayak misalnya teman-teman punya data di halaman order, lalu teman-teman pengen refresh dari halaman chart gitu ya. Nah, itu juga tekniknya sama. Bisa menggunakan get it, teman-teman. Oke? Kurang lebih seperti itu ya, terkait dengan blok. Yang penting teman-teman bisa mendefinisikan ini semua ya. Bisa apa ya? Bisa menjelaskan, teman-teman ya. Set itu apa, blok itu apa, qubit itu apa, gitu, event itu apa, block provider itu buat apa, teman-teman ya. Lalu block builder buat apa, block listener buat apa, teman-teman. Nah, yang penting teman-teman bisa menjelaskan itu udah bagus banget ya.